Okay, this time we would like to study about report ya, di mana teks besar kita adalah teks report. Look, everybody, talking about text report text ya, talking about report text that report text is a scientific text ya. Jadi teks terakhir di SMP yang kalian teks besar terakhir di SMP yang kalian pelajari ya adalah namanya text report. Talking about text report, it is a scientific text atau teks ilmiah, di mana teks ini akan sangat berguna dalam kehidupan kalian ke depan, ya, sampai terutama adalah dalam dunia pekerjaan. Oke, teks report ini karena teks ini teks ilmiah, nanti akan kalian gunakan sampai dengan kalian bukan hanya di SMP, SMA, atau di bahkan ke perguruan tinggi kalau kalian ada yang akan kuliah, banyak ya, saya harapkan banyak yang kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah text report ini berguna dalam dunia pekerjaan dan kehidupan sehari-hari ya. Maka tolong untuk text report ini kalian perhatikan sebaik-baiknya. Termasuk kalau nanti kalian kuliah pada jurusan apapun, bukan hanya jurusan bahasa Inggris, kalian akan sangat semua teksnya adalah text report. Ingat ya, text report. Text report itu tentang apa? Text report itu bisa tentang animal, bagus ya, binatang, bisa tentang plant atau tumbuhan, bisa tentang things, benda-benda ya, benda apapun ya, bisa happenings, kejadian, bisa natural fenomena ya, atau fenomena alam. Oke, good, thank you. Kita lihat dulu yang berikutnya, report text kita bicara dulu tentang natural fenomena. Oke, kebetulan hari-hari ini sedang terjadi natural fenomena, yaitu meletusnya gunung apa ini? Gunung Merapi ya, Gunung Merapi sekarang ya. Kemarin dulu adalah Gunung Sinabung ya, dan kemarin dulu adalah Gunung Ilolewotolok ya, ya di NTT ya. Jadi itu adalah natural fenomena. Natural fenomena ini disampaikan menggunakan text report. Oke, look, nah ini contohnya ini. Ini satu kejadian apa ini ya? Kamu lihat bahwasanya air laut itu masuk ke darat ya, air laut masuk ke darat. Itu apa itu namanya ya? Oke, good. Next. Itu ya. Itu juga natural fenomena terjadi seperti ini. Oke, kalian pasti pernah melihat. Betul ya. Oke, tornado ya. Monggo gimana? Sorry ya, iklan itu. Ibumu lewat ngambil buku di perpustakaan ya. Oke, good. Lanjut. Bahwasanya benar ini ya. Ya ada yang mengatakan ini lisus. Bahasa Jawanya lisus ya. Lisus bisa kecil bisa besar ya. Oke, kalau yang besar seperti ini. Ini yang saya katakan tadi, adanya volcanic eruption ya, atau volcano gunung berapi ya. Kalau mountain itu gunung, tapi kalau volcano itulah gunung berapi, volcanic eruption ya. Oke, wah ini apa? Ini tidak terjadi di Indonesia ya. Ini aurora ya, terjadinya di kutub utara. Saya juga belum pernah melihat, tenang aja ya. Melihatnya hanya di internet saja, tapi yang langsung sana belum pernah ya. YouTube ini aurora ya, aurora borealis ya. Oke, wah ini kalau ini sering kita lihat namanya supermoon ya. Oke, oke, good, thank you. Look, nanti setelah ini kalian cari ya supermoon ya. Contohnya adalah kita lihat dulu ya. Contoh supermoon is when the moon appears large, and this happens when the moon comes closer to Earth than normal, and this happens during full moon or new moon. Each month, nah moon dengan month beda ya. Moon itu bunder, kalau month itu January, February, March, April, May, dan seterusnya sampai Desember. Kalau dalam bahasa Indonesia,
moon dengan month sama bulan ya. The moon's distance varies between 354,000 kilometer or 20,000 miles and 410,000 kilometer or 254,000 miles due to the elliptical orbit of the moon around Earth. An extreme supermoon is when the moon has the closest approach to the Earth during its orbit. On March 19 atau on the 19th of March 2011, the moon will have its closest approach since 19 January 1992. The distance between the Earth and the moon will be just 356,577 kilometers or 221,567 miles on 19th of March 2011. There has been speculations that this could cause natural disasters, and some has even linked it with the earthquake and tsunami of Sendai, Japan on the 11th of March 2011. But it has been clarified that the small change in the distance will not cause any huge changes in Earth. Nah, oke, itu dulu ya. Ini dulu. Silakan sambil kalian sambil kalian baca dan tirukan seperti yang Pak Guru baca tadi. Oke, kalian mengikuti pengucapan Pak Guru yang tadi. Sengaja Pak Guru mengucapkannya dengan pelan. Oke, ya. Hari ini adalah itu. Kemudian yang kedua, setelah pelajaran ini selesai, nanti kalian mencoba mencari kata-kata yang sulit dari kamus kalian atau dari Google Translate. Sekali lagi, kata-kata, bukan kalimat. Karena kalau kalimat, pasti kalimatnya akan amburadul. Oke? Thank you for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.